Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotruna Dasania Rohadatul Aisy dengan NIM 22412110009. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah Sistem Akuntansi, menjelaskan mengenai sistem akuntansi dalam membuat worksheet laporan keuangan. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian sistem akuntansi dalam membuat worksheet. Sistem akuntansi dalam membuat worksheet laporan keuangan adalah suatu proses yang digunakan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangan sementara seperti neraca dan laba rugi berdasarkan data yang ada di buku besar atau jurnal. Worksheet adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan koreksi terhadap akun-akun yang belum ditutup. Worksheet atau neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Berikutnya yaitu mengenai langkah-langkah umum dalam proses pembuatan worksheet untuk laporan keuangan. Yang pertama adalah menyusun daftar saldo awal. Pada tahap ini, akuntan akan mencatat saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar atau ledger. Saldo ini termasuk akun-akun seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Debit dan kredit dari saldo akun dicatat di dua kolom terpisah pada worksheet. Saldo yang bersifat debit misalnya kas, piutang, dan beban akan dicatat di kolom debit. Sedangkan saldo yang bersifat kredit misalnya utang, pendapatan, dan modal dicatat di kolom kredit. Yang kedua yaitu mencatat penyesuaian. Penyesuaian ini penting agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang lebih akurat pada akhir periode. Setelah daftar saldo awal, akuntan akan mencatat penyesuaian yang diperlukan, seperti yang pertama itu penyusutan aset tetap, yang kedua penyisihan piutang tak tertagih, yang ketiga beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan yang belum diterima, dan yang kelima itu provisi untuk pajak penghasilan. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyusun kolom penyesuaian. Setelah mencatat penyesuaian, kolom penyesuaian pada worksheet digunakan untuk memasukkan jumlah yang harus disesuaikan pada setiap akun. Penyesuaian ini penting agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang lebih akurat pada akhir periode. Langkah yang keempat yaitu menyusun kolom saldo setelah penyesuaian. Kolom ini berfungsi untuk menampilkan saldo akun setelah dilakukan penyesuaian yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Untuk langkah kelima yaitu menyusun neraca dan laporan laba rugi. Akun-akun yang terkait dengan laporan laba rugi akan disalin ke bagian laporan laba rugi pada worksheet, sedangkan akun-akun yang terkait dengan neraca akan disalin ke bagian neraca. Setelah saldo penyesuaian dihitung, kolom yang relevan akan dipisahkan untuk menyiapkan laporan keuangan akhir. Yang pertama itu, laporan laba rugi diambil dari akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban, misalnya pendapatan penjualan, beban operasional, dan lain-lain. Yang kedua itu neraca, diambil dari akun-akun yang berhubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas, misalnya kas, piutang, utang, modal, dan lain-lain. Yang keenam yaitu menutup laporan laba rugi. Jika periode akuntansi telah berakhir, langkah berikutnya adalah menutup akun laba rugi ke akun modal atau ekuitas. Karena laba atau rugi bersih akan menjadi bagian dari modal pada neraca. Ini dilakukan melalui jurnal penutup. Yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan akhir. Setelah semua penyesuaian dilakukan dan laporan disusun, langkah terakhir adalah menyusun laporan keuangan akhir, yaitu yang pertama laporan laba rugi yang menunjukkan hasil operasional perusahaan seperti pendapatan dikurangi beban. Yang kedua itu neraca yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang ketiga yaitu laporan arus kas jika diperlukan yang menggambarkan aliran kas perusahaan. Jadi, struktur umum worksheet ini memiliki kolom-kolom, yaitu yang pertama nama akun, yang kedua saldo awal, yang ketiga penyesuaian, yang keempat saldo setelah penyesuaian,
Yang kelima, laporan laba rugi, dan yang terakhir, neraca. Selanjutnya yaitu mengenai alur sistem akuntansi dalam membuat worksheet laporan keuangan. Yang pertama itu pencatatan transaksi harian. Pencatatan transaksi harian adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis, baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilakukan secara setiap hari. Pencatatan transaksi harian penting untuk mengontrol arus kas, melacak penjualan, dan mengidentifikasi pola penjualan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencatat transaksi harian. Yang pertama itu mengumpulkan bukti transaksi seperti struk atau faktur. Yang kedua, membuat daftar pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, mencatat transaksi harian secara detail. Yang keempat, mengelompokkan transaksi ke dalam kategori yang sesuai. Dan yang kelima itu membuat buku kas. Yang kedua yaitu posting ke buku besar. Pencatatan transaksi perusahaan yang dilakukan dalam jurnal umum perlu dipindahkan ke buku besar atau ledger. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Proses pemindahan data dari jurnal ke buku besar disebut posting. Buku besar menjadi catatan akuntansi terakhir dan disebut dengan Book of Final Entry. Cara posting jurnal umum ke buku besar terdiri dari 3 langkah utama. Tahapan di langkah pertama adalah mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. Langkah kedua adalah mengisi kolom referensi dalam buku besar dengan nomor halaman jurnal. Langkah ketiga pada cara posting jurnal umum ke buku besar berikutnya adalah mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan nomor akun yang sesuai pada buku besar. Pencatatan dalam buku besar dilakukan dengan cara memindahkan kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit. Begitu juga untuk kolom kredit jurnal ke buku besar sebelah kredit. Alur yang ketiga yaitu penyusunan daftar saldo atau trial balance. Setelah posting ke buku besar selesai, akuntan menyusun daftar saldo atau trial balance. Kemudian, daftar saldo ini mencatat semua saldo akun, baik yang memiliki saldo debit maupun kredit, untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Langkah keempat yaitu mencatat penyesuaian atau adjusting entries. Setelah melihat daftar saldo, dilakukan pencatatan penyesuaian untuk memperbaiki atau mengakui transaksi yang belum tercatat, seperti pertama, penyusutan aset tetap, kedua, beban yang masih harus dibayar, ketiga, pendapatan yang belum diterima, keempat, provisi untuk piutang tak tertagih, dan yang kelima itu penyisihan pajak. Penyesuaian ini dimasukkan dalam kolom penyesuaian pada worksheet. Langkah kelima yaitu menyusun kolom saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian dicatat, saldonya dihitung kembali. Saldo ini akan diperbarui dan dimasukkan ke dalam kolom saldo setelah penyesuaian. Kolom saldo setelah penyesuaian ini akan menampilkan saldo akhir yang sudah disesuaikan, yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kolom saldo setelah penyesuaian ini berfungsi untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang lebih akurat. Yang keenam, yaitu penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan saldo akhir setelah penyesuaian, akuntan akan mulai menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, yaitu menghitung total pendapatan dan beban untuk menghitung laporan laba rugi. Yang kedua itu neraca, yaitu menghitung total aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode. Jadi di dalam worksheet, akun-akun yang terkait dengan laporan laba rugi akan dipindahkan ke kolom laba rugi, sedangkan akun yang terkait dengan neraca akan dipindahkan ke kolom neraca. Untuk penyusunan laporan laba ruginya, yaitu yang pertama, akun-akun pendapatan dan beban disalin dari kolom saldo setelah penyesuaian ke bagian laporan laba rugi pada worksheet. Laporan laba rugi akan mencatat pendapatan yang dihasilkan dan beban yang dikeluarkan untuk menentukan laba atau rugi perusahaan. Untuk penyusunan neracanya, yang pertama itu akun-akun yang terkait dengan aset, kas, piutang, inventaris, dan lain-lain, kewajiban seperti utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan lain-lain, dan ekuitas seperti modal dan laba ditahan, dan lain-lainnya itu dipindahkan ke bagian neraca pada worksheet. Neraca akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yaitu total aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode.
Untuk alur yang ketujuh yaitu menutup laporan laba rugi atau yang sering disebut sebagai jurnal penutup. Setelah laporan laba rugi selesai, akuntan akan melakukan proses penutupan akun laba rugi ke akun ekuitas atau modal. Penutupan ini bertujuan untuk mengalihkan laba atau rugi bersih ke akun modal atau ekuitas sehingga laporan laba rugi untuk periode berikutnya dimulai dengan saldo 0. Untuk langkah penutupan laba ruginya, yang pertama itu, semua akun pendapatan dan beban dihapuskan dan ditutup dengan jurnal penutup. Yang kedua itu, laba atau rugi bersih yang dihitung akan dipindahkan ke akun ekuitas di neraca. Untuk alur yang ke-8 yaitu penyusunan laporan keuangan final. Setelah semua penutupan dilakukan, laporan keuangan final dapat disusun yaitu yang pertama laporan laba rugi final dengan menampilkan laba atau rugi bersih yang dihitung pada akhir periode, dan yang kedua itu neraca final dengan menampilkan posisi keuangan akhir perusahaan setelah penutupan. Untuk langkah penyusunan laporan keuangan akhir, yaitu setelah proses penutupan selesai, laporan keuangan final seperti laporan laba rugi dan neraca disusun berdasarkan saldo akhir akun yang tercatat pada worksheet. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.